Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Nurafida dengan NIM 1907006. Di sini saya akan memaparkan makalah yang telah saya buat yang dimana berjudul Sejarah Peradaban Islam. Sejarah peradaban Islam. Sejarah merupakan kejadian masa lampau yang sudah terjadi di masa lalu dan diulang atau diingat kembali pada masa sekarang ini. Yang dimana posisi sejarah ini merupakan ilmu pelengkap para kaum Islam agar dapat mempelajari lebih banyak apa itu Islam. Sejarah peradaban Islam ini juga mendapatkan posisi khusus di dalam Al-Quran, yang dimana dia tidak hanya melulu tentang masa lalu, dan sejarah ini di dalam Al-Quran dapat menjadi uswah, yang mana ibarat sumber kebenaran atau peneguhan hati umat Islam. Dengan mengkaji sejarah ini, studi tentang perkembangan peradaban Islam yang berakar dari agama Islam yang dimulai pada abad ke-7 Rasulullah SAW. Perkembangan peradaban Islam mencakup wilayah yang sangat luas dari Timur Tengah sampai hingga Afrika Utara dan Spanyol, Asia Tengah, bahkan mencapai wilayah-wilayah yang sekarang dikenal sebagai India, Pakistan, dan Indonesia. Awal mula peradaban Islam ini terjadi di wilayah Arab, yang dimana dengan penyebaran agama-agama Islam dibawa oleh Nabi Muhammad SAW pada masa hidupnya. Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya berhasil memecahkan konflik di wilayah Arab tersebut dan membentuk suatu komunitas Muslim yang bersatu di bawah pemerintahnya. Setelah wafat Nabi Muhammad SAW pada tahun 632 Masehi, terjadi penyebaran pesat di Islam. Khalifah pertama bernama Abu Bakar As-Siddiq dan khalifah-khalifah berikutnya berhasil memperluas wilayah kekuasaan Islam hingga mencakup wilayah Mesir, Suriah, Persia. Pada masa pemerintahan Khalifah Umayyah pada tahun 661 sampai 750 Masehi, peradaban Islam mengalami perkembangan yang sangat pesat. Pusat-pusat kekuasaan Umayyah berada di Damaskus, yang dimana Damaskus, Suriah, dan mereka berhasil memperluas kekuasaan Islam, cakup Spanyol, Maroko, dan bagian dari India. Pada masa ini terjadi pertukaran budaya yang luas antara dunia Islam dengan budaya yang ada di wilayah kekuasaannya. Kemudian pada tahun 750 Masehi, dinasti Abbasiyah menggulingkan dinasti Umayyah dan memindahkan pusat kekuasaan ke Baghdad dan Irak. Pada masa kekuasaan Abbasiyah, peradaban Islam mencapai puncak Baghdad, yang dimana menjadi pusat ilmu pengetahuan dan budaya dengan perkembangan ilmu filsafat, matematika, kedokteran, sastra, seni. Banyak penulis dan sarjana ilmuwan muslim yang terkenal di masa itu, seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Rushd. Selain Baghdad, kota lain seperti Cordoba di Spanyol, Kairo, Mesir, dan Samarkand di Asia Tengah juga menjadi pusat kebudayaan umat Islam. Adapun tokoh-tokoh yang terkenal pada masanya, yaitu yang pertama ada tokoh Islam seperti di bidang filsafat, ada Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Al-Ghazali. Dan tokoh Islam yang terkenal di bidang kedokteran itu ada Ibnu Sina, Ar-Razi, Ibnu Nafis, Ibnu Quf, Ibnu Zur, dan Al-Zahrawi. Dan ada pun tokoh Islam yang terkenal di bidang matematika, yaitu ada Omar Khayyam, ada Al-Khwarizmi, dan tokoh Islam yang terkenal di bidang penyair yaitu ada Jalaluddin Rumi dan Ibnu Khaldun. Selanjutnya, pada abad ke-7 Masehi, ini adalah periode yang sangat penting bagi umat muslim, yang dimana peradaban Islam dalam berbagai bidang seperti agama, politik, dan ilmu pengetahuan mulai bermunculan. Kehidupan Rasulullah dan periode awal Islam ini membahas dimulai dengan kehidupan ajaran Muhammad, termasuk penyebaran Islam ke Madinah dan Mekah. Kekhalifah Rasyidin setelah wafat Rasulullah, 4 khalifah pertama yang dikenal sebagai Khalifah Rasyidin mengambil alih kepemimpinan umat Islam.
Pembahasan dapat mencakup pemerintah mereka dan menyebarkan Islam ke wilayah-wilayah yang mereka perani. Dan ada Kekaisaran Umayyah dan Abbasiyah yang dimana pembahasan dan terfokus pada periode pemerintahan dinasti ini pada tahun 661 sampai 750 Masehi dan Abbasiyah 750 Masehi sampai dengan 1258 Masehi dan masing-masing berpusat di Damaskus dan Baghdad. Kehidupan di dunia muslim, pembahasan dapat diajukan dengan menjelajah kehidupan sehari-hari yang dimana umat muslim termasuk sistem perekonomian dan kehidupan sosialnya diperhatikan khusus, dapat diberikan perkembangan seperti kota-kota Kairo, Baghdad, Cordoba, pusat kebudayaan dan perdagangan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan pada masa kekhalifahan sejarah ini juga ditandai oleh kontribusinya yang signifikan dalam ilmu pengetahuan dan pendidikan. Baik, selanjutnya ada perdagangan dan hubungan antara bangsa umat muslim pada masa kekhalifahan yang dimana sejarah peradaban Islam juga mencakup hubungan perdagangan dan diplomatik antara dunia muslim dengan negara-negara non-muslim. Jaringan perdagangan yang dimana jalur sutra, pengaruh budaya dan saling bertukar antara dunia Islam dan dunia lainnya. Terakhir ada periode modern yang dimana eksplor antara perkembangan dan tantangan dihadapi oleh dunia muslim dalam era modern termasuk periodenya yang dimana setiap pergantian periode yang dilakukan umat muslim. Baiklah, adapun kesimpulan dari makalah yang saya buat ini yang dimana yang pertama itu ada sejarah, yakni sejarah ini merupakan kejadian di masa lampau yang dikhususkan untuk dibaca dan dikaitkan pada manusia yang akan mendatang dan pertumbuhan perkembangan Islam dari waktu ke waktu lain. Yang kedua ada studi peradaban Islam dimulai dari abad ke-7 Masehi dengan munculnya Nabi Muhammad sebagai Rasulullah SAW yang terakhir diutus oleh Allah. Dan yang ketiga, peradaban Islam terjadi perkembangan pesat pada saat kekhalifahan Umayyah yang dimana pada tahun 661 sampai 750 Masehi. Poin keempat, awal mula peradaban Islam terjadi di Arab dengan penyebaran ajaran-ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Poin terakhir, terdapat banyak tokoh Islam yang berhasil membawa karya yang begitu cerdas seperti Ibnu Sina. Baik, terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.